Halo, selamat jumpa lagi. Saat ini saya akan bahas tentang pengelolaan ruang luar yang pada pertemuan kali ini menjadi topik yang harus kita bahas. Em, Sebelumnya, pada video sebelumnya saya sudah memberikan gambaran tentang pengelolaan gagasan ide itu menjadi sebuah eh, atau gagasan ide itu dimunculkan dari sebuah tematik rancangan arsitektur. Nah, pada kesempatan tersebut juga saya berikan sebuah gambaran tentang mengelola sebuah aplikasi gagasan wujud itu pada tingkat pengelolaan site plan atau ruang luar. Mungkin saya bisa kasih penyegaran kembali, contohnya pada saat di awal tersebut ya. Coba saya munculkan ini ya dulu. Nah, ini Anda bisa lihat bahwa dengan sebuah topik yang mungkin cukup abstrak sebelumnya, yaitu mungkin ini saya berikan gambarannya ada beberapa topik yang bisa ditafsirkan dari tema tersebut ya. Nah, tentang teori Big Bang, kemudian apa ini ya, objek pendidikan antariksa yang tematiknya yaitu jagat raya, dan kemudian dijadikan sebuah gagasan ide dengan menerjemahkan jagat raya itu dalam konteks masing-masing yang ada di sekitar domain jagat raya. Dan kemudian yang kedua, ini masih mengingatkan saja dari video sebelumnya, ada objek juga ya, teori Big Bang saat itu, atau teori ledakan dahsyat atau dentuman besar, yang kemudian diterjemahkan dalam sebuah analogi gugusan bentuk ya, gugusan bentuk, dan ini adalah hasil dari tafsir terhadap teori Big Bang tersebut menjadi sebuah mekanisme susunan bentuk dan ruang yang tersusun dalam sebuah ikatan bentuk wujud. Nah, ada juga peperangan yang saat itu menjadi tematik, kemudian diterjemahkan dalam sebuah gagasan bentuk yang bisa Anda lihat di slide di belakang saya ini. Di sana ada topik tematik tentang perang yang isinya pasti dalam konteks tersebut ada kekacauan, keributan, dan kesedihan dan lain-lainnya. Nah, pada konteks itu diterjemahkan dalam sebuah mekanisme wujud, yaitu berhubungan antara bentuk dan ruang dalam tiga domain ini ya, antara kekacauan, keributan, dan kesedihan, yang diwujudkan dalam warna, kemudian dalam posisi koordinat ruang dan bentuk, kemudian keributan itu juga banyak diwujudkan dalam aksis bangunan yang tidak kolinier. Dan ini ada pola-pola, pattern-pattern yang sudah tersusun membentuk sebuah susunan dalam sebuah site ya. Ini proses ini berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu dengan analogis, ini dimetaforakan dalam sebuah susunan ini. Tentunya ketika Anda membuat sebuah susunan ini sudah terbayang secara tiga dimensinya ya. Ini hanya ilustrasi dalam bentuk dua dimensi, dalam bentuk site ya, susunan dalam site plan. Nah, ini gambarannya seperti itu. Kalau Anda perhatikan bahwa semua desain ini tadi ya, yang sudah saya berikan, itu banyak menyangkut pada pengelolaan site ya, pengelolaan site. Jadi Anda tidak bisa melepaskan begitu saja pengelolaan site itu tanpa tematik
Ya, tematik itu sudah termasuk satu paket dalam pengelolaan site. Nah, jadi tidak benar sebenarnya kalau, atau tidak afdol sebenarnya kalau bangunan kita merancang sebuah karya arsitektur itu hanya pada proses bentuknya tanpa mempertimbangkan site-nya. Karya-karya beberapa arsitektur besar pun juga selalu mengkontekskan diri pada site yang ada ya, tentunya dengan teori dan metodenya masing-masing. Mereka membuat sebuah metode masing-masing untuk mengkontekskan karya tersebut pada site-nya ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, ini pada kali ini saya akan mempertegas kembali. Saya balikkan lagi ini PowerPoint-nya. Saya kembalikan lagi. Nah, saya kembalikan lagi pada topik yang sebenarnya yang sedang kita bahas ini adalah mengelola ruang luar. Nah, mengelola ruang luar ini tentunya sangat berkaitan dengan presiden yang sudah saya berikan tadi sebelumnya tentang gagasan wujud ya, gagasan wujud yang sudah muncul setelah menerjemahkan tema. Nah, mengelola ruang luar ini merupakan proses lanjutan dari gagasan wujud yang sudah muncul tadi, dan sudah tergambarkan dalam sebuah preliminary site ya, preliminary design dari sebuah site-nya itu. Kemudian harus dikembangkan menuju konsep-konsep yang lebih detail tentunya. Nah, itu tentunya akan berhubungan dengan pengelolaan ruang luar ini. Nah, ini yang akan kita bahas. Saya akan berangkat dari beberapa contoh saja ya, beberapa contoh yang mungkin bisa Anda perhatikan kira-kira ini. Nah, ini salah satu objeknya yang saya pakai untuk contoh. Ini adalah sebuah karya yang di sana pengelolaan antara konsep ya, antara tematik itu menjadi sebuah gagasan bentuk dan akhirnya menjadi sebuah konsep pada masing-masing bangunan itu mempunyai peranan yang sangat besar dan muncul dengan sebuah karya yang cukup dramatik menurut saya ya. Jadi ini adalah pola-pola yang sudah dikonsepkan dalam sebuah rancangannya ya, bisa pola-pola dari bangunan yang layer-layer ini, warna-warna ini menunjukkan sebuah layer-layer yang berbeda, warna dan garis ini menunjukkan layer yang berbeda dalam sebuah site yang dirancang ya. Ini yang warna biru muda ini adalah site, yang terang ini adalah site-nya ya, sedangkan yang hitam ini adalah lingkungannya. Nah, ini site ini dirancang sekaligus menjadi sebuah totalitas antara ruang dan bentuk, antara kekosongan dan kepadatan itu dalam satu kanvas site lokasi ini ya, dalam satu tempat lokasi ini. Nah, susunan antara ini ada grid titik-titik merah yang menjadi pusat dari sebuah aktivitas bangunan. Kemudian ada garis-garis batang yang coklat ini yang juga merupakan menjadi bagian desain ruang luarnya, dan titik-titik merah ini yang merupakan koordinat-koordinat yang merupakan layering, salah satu layering konsep yang ada. Kemudian garis-garis yang ada yang bentuk ini, yang panjang-panjang seperti jalan ini juga merupakan salah satu layer yang dimunculkan dari sebuah konsep. Kemudian yang putih-putih ini juga merupakan layer
konsep tersendiri yang semua disuperimposisikan dalam satu site ini. Nah, kalau kita lihat, kita ndak melihat sebuah bangunan itu menjadi sebuah menara atau sebuah sculpture di sini yang berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan lingkungannya ini, site-nya ini, site. Jadi itu pola-pola ini yang menjadi bagian layer-layer di dalam lahan ini adalah konsep masing-masing konsep, ya, terjemahan dari gagasan wujud tadi pada site di masing-masing bersuperimposisi atau menumpuk pada satu lahan tersebut dan menjadikan trigger untuk membangun ruang luar akhirnya. Jadi pola-pola ini yang dipakai untuk pola-pola gagasan ide ini dijadikan sebuah pola untuk membangun ruang luar. Nah, jadi garis-garis yang ada di sini baik lingkaran maupun bentuk inilah yang dijadikan pola untuk membangun ruang luar. Jadi ruang luar tidak hanya sebagai bagian sisa yang sering dilakukan oleh para perancang maupun mahasiswa arsitektur, jadi membuat bangunnya atau wujudnya itu kemudian ditaruh di situ, tidak. Tapi ini adalah sebuah kesatuan, ya, kesatuan yang menetap, yang menyatu pada site, ya, pada site. Sehingga mungkin saja memang ada beberapa yang harus diselesaikan. Jadi ketika gagasan bentuk itu muncul, memang kita harus menyelesaikan setiap titik yang ada di sini. Umpamanya ada ruang-ruang yang mungkin tidak familiar atau tidak umum, ya, itu harus kita selesaikan. Tapi secara umum bahwa munculnya komposisi ini akan menjadi sebuah kesatuan yang estetik, ya, sebuah entitas yang estetik, ya, entitas yang estetik, sehingga tidak berkesan antara bangunan dan site itu, lahan itu didesain terpisah. Yang benar sebenarnya ya didesain dalam kondisi satu tematik, satu tujuan, satu requirement, ya, dalam konteks temanya. Nah, kita coba yang lain lagi, Kak. Kalau Anda lihat ini kan jadi sebuah komposisi yang menarik itu, ya. Di komposisi yang menarik Anda bisa lakukan itu. Jadi ada apa yang Anda ini yang tergambar di sini adalah pola-pola gagasan bentuk, ya, untuk sebuah ruang luar nantinya. Baik ruang sebenarnya bukan ruang luar saja, tapi gagasan wujud, ya. Jadi ruang dan bentuk, ya. Ruang dan bentuk itu bukan hanya ruang dalam saja dalam bangunan, enggak, tapi juga ruang luar ini akan terbentuk menjadi sebuah ruang-ruang yang estetis. Coba kita lihat yang lebih kalau tadi diagramatiknya kuat kan. Kalau ini coba kita lihat ini salah satu analisis preliminary site analisis, ya. Ini ada sebuah contoh analisis yang cukup kuat terhadap sebuah bangunan, ya, sebuah bangunan. Karena ketika kita membayangkan sebuah site itu sebenarnya bukan hanya membayangkan sebuah lembaran rata sebenarnya, ya. Ya, seharusnya Anda ketika membayangkan sebuah site itu adalah sebuah entitas yang bisa mempunyai volume, ya, mempunyai volume, tidak hanya rata luasan tapi mempunyai ketinggian, ya, mempunyai ketinggian. Nah, kalau mempunyai ketinggian berarti bisa bermain dalam sumbu Z-nya atau dalam sumbu ketinggiannya, tidak hanya pada XI atau
panjang kali lebarnya. Ini seperti kalau kita lihat di sini, ini ada jalan di sini. Kalau kita lihat ini ya kasusnya. Nah, kemudian ada site yang dikelilingi dikelilingi mungkin dipenuhi vegetasi yang cukup ini aslinya ya existing mungkin, dan analisis ini didasarkan pada konteks sunpath atau garis edar sinar matahari, direct solarnya mungkin seperti itu ya. Jadi konteksnya ini adalah sunpath atau garis edar matahari. Dengan menempatkan bangunan-bangunan yang mungkin dari tematiknya sudah disusun seperti ini, karena tematiknya mungkin fungsional untuk office atau bangunan-bangunan yang kalau melihat ininya melihat karakteristik bangunannya adalah fasilitas umum yang dipakai, fasilitas publik yang dipakai untuk sebuah aktivitas grouping ya, banyak ya, ini seperti ini. Jadi ada kelompok-kelompok massa dan yang dihubungkan dengan beberapa koridor atau cluster dan lain-lainnya. Nah, kemudian dengan melihat adanya karena pola itu tadi, maka dia langsung membuat pola-pola tersebut di dalam site yang melengkung seperti ini, melengkung seperti ini dengan konteksnya adalah sunpath ini. Nah, tentunya mereka menempatkan gugusan massa ini dengan menyusun ini tidak hanya mengarang-arang saja, tapi berdasarkan atas konteks tematik ya, saat disusunnya gagasan bentuk itu, karena ada grup-grup kegiatan, maka ini mungkin aslinya banyak massa kecil-kecil yang dalam grouping kegiatan seperti itu, akhirnya dibuat dalam bentuk yang seperti banyak tangkainya ya, banyak tangkai ruang-ruangnya yang dihubungkan dengan ruang utama Bapak. Nah, ini pasti dengan memunculkan kemiringan antara aksis ini dan ini, kemudian aksis ini yang tidak sama, itu juga aksesnya ini juga tidak sama. Ini pasti didasarkan pada site ini ya, pola site-nya ini. Nah, ini pertimbangan yang pragmatis berdasarkan tematiknya, mungkin mengikuti sunpath itu atau mengikuti bentuk site. Nah, kalau yang tadi kan memang mengikuti bentuk tematiknya berbeda dengan ini. Ini biasanya lebih, kalau lihat karakteristiknya, lebih bangunan yang publik dan fungsional. Nah, karena lebih menekankan pada organisasi ruang ini berdasarkan kondisi site-nya. Tapi kalau jadi ruang luarnya tidak lebih intens dalam pengelolaannya daripada ruang dalamnya, bangunannya maksudnya ya. Ruang luarnya ditentukan oleh, meskipun begitu tetap kelihatan bahwa pengelolaan ruang luarnya ini cukup baik, karena bangunan tidak bergerombol seperti mengumpul, apalagi kalau di daerah tropis itu konteks ini sangat kuat sekali ya, sunpath ini ya. Jadi bangunannya pasti ramping ya kalau di daerah tropis, dan sebaiknya memang requirement-nya seperti itu ya, karakteristiknya pasti ramping, karena supaya tidak ada ruang-ruang yang terkunci di dalam itu yang tidak mendapat sirkulasi, itu dihindari biasanya. Kalau pasti ada proses sirkulasi. Kita coba yang lainnya juga. Ini representasi ketika saya bilang tadi, konsep ketika kita membayangkan sebuah site itu tidak hanya
flat, datar. Tapi kalau Anda lihat di sini bahwa ini ada bagian ruang-ruang yang memang ada ketinggian dan ada pelubangan di bawah, dan ada yang menonjol ke atas ya. Ini kalau kita lihat ini berarti turun seperti ini, turun, dan ini ada lubang di bawah. Ini berarti lebih naik, ini berarti turun. Ini juga ada kemiringan karena ini ada turun, ini pasti elevasinya ini dan ini berbeda karena sudah ada tangga di sini ya. Ini berarti lebih rendah, dan kalau kita potong pasti kelihatan nanti baru elevasi itu bisa naik turun. Dan itu harus Anda mainkan ya. Yang saya lihat itu biasanya yang selama ini saya menguji banyak desain itu kebanyakan masih berpikir bahwa ruang itu pasti flat itu ya. Jadi tinggal mengatur organisasinya aja dari atas, tapi enggak harusnya ya. Ketika melihat sebuah site itu kita sudah membayangkan volume juga ya, bukan hanya kertas datar ya yang diorganisir. Enggak, kita harus bermain ruang dengan teknik volume, naik turun juga ya. Karena ketika ruang itu bisa bermain secara naik turun, maka perspektif dan kenikmatan ruang itu bisa lebih intens kita dapatkan, karena perspektif kita bisa berubah-ubah terus ya, sehingga ketika kita pada posisi di situ kita bisa berorientasi dan mengapresiasi ruang itu secara lebih objektif. Karena kalau datar itu kan kita perspektif datar tuh ada pasti yang nggak terlihat ya. Tapi kalau sudah naik turun tuh biasanya kita bisa lebih terorientasi dengan adanya kondisi itu ya. Jadi kenikmatan tuh lebih muncul di sana nanti ya. Kita bisa perspektif tuh kadang pada perspektif normal ya, kadang-kadang kita berada di bawah perspektifnya, kemudian ada perspektif atas ya, di atas normal. Kalau kita paham itu lebih menyenangkan ya, lebih indah nantinya kalau kita bisa mengaplikasikannya. Nah, ini studi tentang ruang luar itu mungkin perlu sekali Anda buatkan studi-studi perspektifnya ya. Ini kalau sudah seperti ini biasanya ini memang sebuah konsep ya. Jadi gagasan wujud tadi sudah diolah dan digodok menjadi sebuah konsep. Konsep-konsep seperti ini akan bisa memberikan penjelasan yang lebih menarik ya. Jadi itu yang mungkin bisa saya gambarkan ya. Yang penting begini, kalau Anda ingin mengelola ruang luar, maka selalu ingatlah bahwa ruang itu tidak flat ya, tidak flat. Jadi Anda menata sesuatu di atasnya itu tidak flat. Jadi bayangkanlah itu bisa kita mainkan dalam sebuah ketinggian, dan selalu bermain seperti itu ya, supaya ruang itu jadi indah, ruang itu jadi lebih real ya, lebih real, karena kita bisa melihat dalam posisi normal, maksudnya perspektif normal ya. Normal itu berarti kita bisa memandang seperti ini, kemudian bisa kadang-kadang menjadi perspektif di atas atau kadang-kadang perspektif dari bawah. Dan perubahan-perubahan itu secara dramatis nanti justru akan membangkitkan keindahan terhadap ruang tersebut. Jadi sekali lagi, mengelola ruang luar jangan dibayangkan flat, tapi bayangkan dalam sebuah volume. Jadi kita akan bermain di sana membuat ruang. Nah, ketika yang kedua, tatatannya
setelah membayangkan itu, catatannya kedua yaitu bahwa mengelola ruang luar juga harus dalam kerangka tematik. Ya. Siapkan sebuah gagasan wujud itu yang menyangkut pengelolaan termasuk ruang luar. Kalau termasuk ruang luar berarti site-nya itu juga sudah menjadi satu pengelolaan tematik kita. Jadi bukan hanya bangunannya yang disentuh oleh tema kita, tapi juga site itu menjadi bagian dari gagasan bentuk yang sudah satu paket. Jadi konsepnya nanti sampai menata jalur pedestrian, menata jalan, menata vegetasi, itu menjadi bagian estetik pola-pola yang disusun pada waktu gagasan bentuk. Seperti yang saya sebutkan di awal, ada jagat raya, pemain dia sudah punya pola-pola. Nah, itu yang dipakai untuk sebagai trigger untuk menjalankan atau menghasilkan sebuah ruang estetis. Jadi yang kedua, jangan lupa bahwa ruang luar harus masuk dalam tema, ya, tidak bangunan saja. Kemudian yang ketiga, catatan saya bahwa Anda harus paham sebaiknya pengelolaan ruang luar, karena ini sudah masuk pengelolaan ruang luar, maka juga harus memahami beberapa trik untuk pengelolaan ruang luar, lanskap. Secara prinsip proses desain lanskap itu juga harus Anda kuasai supaya jadi lebih menarik. Pengelolaan lanskap itu berarti mengelola ruang yang ada di luar bangunan biar lebih menarik, karena fenomenanya sekarang kan itu harus menjadi sebuah bagian yang juga harus dikelola, karena menyangkut pada ekosistem yang harus dibangun supaya sustainable. Itu catatan 3 saya, semoga saja bisa bermanfaat, dan nanti akan saya komplement dengan video berikutnya yang bagaimana mengelola bagian-bagian ruang luar tersebut. Terima kasih perhatiannya, jangan lupa untuk subscribe, like, ya, share dan komen jika diperlukan pada link ini. Kita jumpa lagi dalam video berikutnya. See you.